Halo kawan-kawan, selamat kembali lagi di channel ini. Kita mau membicarakan soal keseramannya Manchester City yang kemarin sudah menghajar Copenhagen dengan skor 3-1. Kita harus memperhatikan keberadaannya Kevin De Bruyne, bagaimana dia itu bisa memengaruhi permainan Manchester City itu jauh lebih dinamis lagi. Dan di babak pertama City udah menang 3-1 lawan Copenhagen. Ini sudah satu langkah menuju ke quarter final. Dan di babak kedua, itu laganya berada di Etihad. Jadi ini sudah 80% meloloskan Manchester City ke babak quarter final Liga Champion. Tapi lebih dari hasilnya ini adalah pernyataan bahwa Manchester City ini akan menjadi tim yang jauh berbeda daripada sebelumnya. Karena sekarang sudah banyak sekali pemain-pemain ternamanya yang sudah balik dari cedera, yaitu De Bruyne dan juga John Stones dan juga Erling Haaland. Tapi kita harus memperhatikan paling utamanya adalah Kevin De Bruyne. Jadi Manchester City itu menggunakan formasi favoritnya Pep Guardiola, yaitu 4-2-3-1. Ini adalah susunan formasi yang memang sudah terkenal bagi Pep Guardiola. Tapi yang kita harus perhatikan adalah Kevin De Bruyne dan juga perannya di pertandingan kali ini. Kenapa Manchester City itu sangat kehilangan dengan cederanya Kevin De Bruyne adalah pergerakan menusuknya dia ke area half space lawan. Kevin De Bruyne itu sangat pintar dan juga jeli dalam menemukan blind spot back sayap lawan. Jadi dengan adanya Kevin De Bruyne di area sentral seperti ini, Foden yang harus melebar di sayap kanan. Tapi ini sangat bagus karena perannya Foden adalah dia juga menarik perhatiannya back kiri Copenhagen, yaitu Dix. Dan KDB seringkali memanfaatkan blind spotnya Dix dengan melakukan pergerakan ke area half space seperti ini. Dengan menempatkan posisi seperti ini, Dix harus berhadapan dengan Foden dan juga Kevin De Bruyne. Lawan satu Phil Foden aja itu udah susah banget. Tapi sekarang dihadang lagi dengan pergerakannya Kevin De Bruyne. Ini pasti bikin lawan itu kewalahan, ya kan? Nah, dengan pergerakan seperti ini seharusnya ada bala bantuan dari Maddison untuk melakukan pergerakan mundur juga untuk menghadang pergerakannya Kevin De Bruyne seperti ini. Tapi yang terjadi di gol pertama, kita bisa lihat bagaimana Phil Foden itu menarik perhatian Dix dan Kevin De Bruyne sudah mulai melakukan pergerakan. Tapi pergerakannya tidak dibaca oleh Maddison dan akhirnya Kevin De Bruyne lolos di area half space ini. Nah, di situasi seperti ini adalah posisi sangat berbahaya bagi De Bruyne karena umpan crossingnya itu sangat akurat sekali. Kita sudah lihat bagaimana Erling Haaland itu sudah langsung aktif bergerak ya untuk menemukan space untuk bisa ditemukan oleh De Bruyne. Tapi Erling Haaland ini gagal menemukan space-nya tersebut dan tidak masalah. De Bruyne itu adalah pemain spesial. Dia bisa melakukan umpan crossing atau kalau nggak menemukan temennya, dia bisa langsung tembak aja langsung. Tendangannya juga sangat keras sekali. Tapi nggak cuma dari sisi Kevin De Bruyne saja, kembalinya John Stones itu juga memiliki pengaruh yang sangat besar bagi Manchester City karena perannya John Stones itu dia itu bisa membantu pengaliran bola Manchester City di lini tengah. Jadi posisi awal adalah Bernardo Silva yang menempatkan posisi CM nomor 8 sisi kanan. Tapi dengan adanya John Stones yang masuk ke area lini tengah seperti ini, Bernardo Silva bisa menempati posisi di area kotak penalti seperti ini. Karena John Stones itu memang pemain hibrid ya, bisa bermain sebagai center back dan juga bisa jadi central mid begitu. Dan ini bisa mendorong Bernardo Silva masuk ke area kotak penalti. Dan itu pun juga yang kita lihat di gol keduanya Manchester City. Kita sekarang melihat Kevin De Bruyne yang menempatkan dirinya di sayap kanan, Phil Foden agak masuk di area tengah, di area kotak penalti. John Stones
sudah masuk ke area lini tengah, dan ini mendorong Bernardo Silva untuk masuk ke kotak penalti. Jadi bisa kelihatan nih bagaimana pemain-pemain Manchester City itu bisa bergerak kemana saja. Karena mereka itu memiliki teknik yang bagus, mereka bisa bermain di berbagai macam posisi. Foden dan De Bruyne bisa bertukar tempat, Bernardo Silva juga nggak masalah masuk ke kotak penalti. Dan akhirnya setelah perebutan bola antara De Bruyne dan juga salah satu midfieldernya Copenhagen ini, bola pun jatuh ke kakinya Bernardo Silva. Memang ada unsur keberuntungan bagaimana perebutan bola ini bisa mementalkan bola ke kotak penalti. Tapi ya itu, kalau kamu mau mendapatkan keberuntungan, kamu harus bisa menempatkan diri di posisi sebagus mungkin yang membiarkan kamu bisa mendapatkan kesempatan bagus. Dan itulah yang dilakukan oleh Bernardo Silva. Kalau dia nggak ada di sana, gol ini pun nggak bakal terjadi. Dan skor pun menjadi 2-1. Tapi belum selesai, karena Manchester City ingin mendapatkan gol sebanyak-banyak mungkin. Dan sekarang Matheus Nunes lagi menggiring bola nih. Dia sudah menggantikan Bernardo Silva yang sangat disayangkan harus keluar karena cedera. Dan Matheus Nunes melewati satu midfielder Copenhagen dan bisa mengoper bola ke Phil Foden. Nah, ini lagi yang balik ya. Perannya Kevin De Bruyne yang tadi gue sempat jelaskan, yaitu bagaimana dia itu bisa memanfaatkan blind spotnya defender lawan. Ini adalah posisi yang tidak menguntungkan buat para defender karena harus berhadapan dengan Foden dan juga De Bruyne. Dan De Bruyne sekali lagi memanfaatkan blind spotnya, dan Phil Foden dengan jeli bisa memberikan operan. Dan kita bisa lihat bagaimana Foden setelah melepaskan operan, dia langsung masuk ke area sentral di kotak penalti. Dan sekali lagi, situasi seperti ini sangat menguntungkan De Bruyne. Ini adalah posisi paling favoritnya bagi De Bruyne, karena dia memiliki visi yang bagus untuk bisa menemukan teman di dalam kotak penalti. Dan dia melakukan cutback ke Foden yang masuk ke area sentral. Ini adalah visi paling tinggi ya, yang hanya dimiliki oleh De Bruyne saja. Bagaimana dia itu seperti memiliki mata di belakang kepalanya ya, yang bisa melihat pergerakannya Foden ini. Instingnya luar biasa sekali. Dan anehnya sebetulnya ini seharusnya adalah assist bagi De Bruyne, tapi tidak tercatat seperti itu. Mungkin karena ada deflection dari defender lawan. Tapi bola tetap jatuh ke kakinya Foden, dan di posisi seperti ini lebih sulit untuk miss chance ini daripada diselesaikan. Jadi di pertandingan kali ini kita nggak cuma melihat hasil yang sangat bagus buat Manchester City 3-1, dan di laga kedua mereka yang akan bermain kandang di Etihad Stadium. Ini kansnya sudah tinggi sekali bagi Manchester City untuk bisa lolos ke babak quarter final. Tapi lebih dari hasil, Manchester City dengan kembalinya Kevin De Bruyne itu semakin ganas saja. Ini seperti pernyataan buat para lawan Manchester City di Europe maupun di Liga Primer. Karena Manchester City yang diperkuat oleh De Bruyne itu jauh berbeda, jauh lebih dinamis, pergerakannya itu lebih fluid ya. De Bruyne bisa masuk ke sayap kanan, Foden bisa masuk ke area sentral, dan juga sebaliknya. Bernardo Silva juga bisa ikut campur. Pergerakan-pergerakan ini sangat sulit buat dijaga lawan. Dan ini pastinya memperkuat kasusnya Manchester City kalau mereka itu bisa memenangkan treble lagi di musim ini. Bukan tantangan yang mudah, tapi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Manchester City dengan Kevin De Bruyne. Tapi nggak cuma nilai positifnya aja, tapi dari segi negatif itu juga ada cedera lagi buat Jack Grealish dan Bernardo Silva. Nggak tahu berapa lama, tapi kedua pemain ini adalah pemain-pemain penting bagi Manchester City. Yaitu yang seperti tadi gue bilang,
Manchester City itu mengandalkan pergerakan-pergerakan fluid. Dan pergerakan-pergerakan fluid ini hanya bisa dimainkan oleh pemain-pemain yang versatile, yang bisa bermain di sayap, bisa bermain di tengah, bisa dimain kiri, bisa main di kotak penalti. Nah, De Bruyne, Foden itu juga bebas bergerak kemana saja. Mereka memiliki teknik yang bagus untuk bisa bermain di posisi manapun saja. Dan Bernardo pun juga salah satu pemain seperti ini. Dan kehilangannya Bernardo pun ini juga akan mengurangi kedinamisan permainannya Manchester City. Dan juga kehilangan Jack Grealish ya. Mungkin ini bukan pukulan yang terlalu besar buat Manchester City karena Grealish itu mainnya nggak begitu bagus musim ini. Doku yang lebih mencolok musim ini dan lebih bersinar. Tapi ya itu, alasan kenapa Grealish itu dimainkan di posisi sayap kiri ini adalah ketika Manchester City itu bermain tandang, Pep Guardiola itu seringkali berfokus ke bagaimana cara keep possession. Karena ini bisa meredupkan atmosfer stadium lawan. Nah, Jack Grealish itu jauh lebih bagus daripada Doku dalam soal menahan possession dan juga menahan bola. Doku itu memang lebih tajam dalam soal driving forward dan juga soal dribbling, tapi dia itu juga seringkali mengambil tindakan-tindakan yang lebih resiko dan akhirnya mengakibatkan City kehilangan bola lebih banyak. Jadi walaupun Grealish itu nggak bermain bagus, tapi dia itu juga masih ada peran penting di laga seperti laga kemarin itu. Oke guys, jadi sampai di sana aja ulasan gue tentang pertandingan antara Copenhagen dan Manchester City. Kalau kalian enjoy dengan video ini dan setuju dengan ulasan gue, jangan ragu-ragu langsung kasih komen di bawah dan langsung pencet tombol like habis-habisan sampai tombolnya jeblos. Oke guys, jadi sampai di sini aja. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.